Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Putri Rahayu dengan NIM 205131173. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengerustamaan Pancasila dalam penanganan kasus kenakalan remaja. Adapun beberapa hal yang harus saya bahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua faktor dan penyebab, yang ketiga dampak, dan yang keempat yaitu dasar hukum. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang maraknya kasus kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang akan saya bahas di sini mengenai kelitih. Kelitih jika diartikan ke dalam kosakata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran. Akan tetapi sekarang ini makna dari kata kelitih disamakan dengan kegiatan yang menjurus ke hal atau tindakan yang kurang baik, di mana hal ini cukup membuat pemakluman karena viralnya orang yang menyebut aksi anak remaja tanggung yang melakukan aksi melukai dengan sebutan kelitih. Penyebutan kata kelitih yang menjurus ke hal negatif tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak, dikarenakan arti sebenarnya dari kelitih ini bukanlah tindakan kriminalitas. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor penyebab. Di sini akan disebutkan beberapa hal yang mendasari terjadinya kelitih. Faktor yang pertama yaitu mengenai faktor lingkungan. Kurangnya kontrol dalam memilih lingkungan untuk bergaul atau bersosialisasi dapat menyebabkan remaja mencari pengakuan dari teman-temannya di lingkungan sosial yang lain. Faktor yang kedua yaitu faktor internal. Rasa ingin tahu yang tinggi pada masa pubertas menjadi alasan utama bagi para remaja untuk melakukan kenakalan. Beberapa kasus kenakalan remaja seperti mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dapat timbul karena adanya rasa ingin tahu tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Rendahnya pendidikan, terutama pendidikan hukum, memiliki konsekuensi yang merugikan bagi perilaku remaja. Masa remaja adalah periode di mana individu muda menemukan peran dan identitas mereka di tengah masyarakat. Dalam konteks aksi kelitih, pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung perilaku remaja. Pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang ketiga akan dibahas mengenai dampak atau akibat yang diterima masyarakat dalam kasus kelitih. Tingginya angka kasus kelitih dapat memberikan dampak negatif di lingkungan sekitarnya. Dampak negatif yang pertama yaitu menurunnya angka kunjungan wisatawan di daerah wisata, khususnya di daerah Jogja. Dampak yang kedua yaitu dapat mengakibatkan luka bahkan korban jiwa. Hal ini disebabkan karena kelitih membawa senjata tajam untuk melukai korban atau membunuh korban. Dampak yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan yang tidak aman. Sebagaimana disebutkan di awal, kelitih menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Dengan adanya kelitih, masyarakat merasa dirinya sedang tidak aman atau terancam. Dan dampak yang keempat yaitu merusak nama baik wilayah atau sekolah. Aksi kelitih dapat membuat nama suatu wilayah atau nama instansi menjadi buruk, karena aksi yang dilakukan kelitih bukanlah aksi yang terpuji atau membanggakan. Pada pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang keempat, di sini akan membahas mengenai dasar hukum yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak kriminal khususnya kelitih. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisikan bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini yang seharusnya mendasari harus ditegakkan keadilan dan memberikan hukuman bagi para pelaku kelitih. Karena aksi atau tindakan yang dilakukan para pelaku ini memberikan dampak yang negatif yaitu menimbulkan keresahan masyarakat. Berikut ini merupakan hukum pidana yang dapat menjerat para pelaku kelitih. Yang pertama yaitu ada pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan berat.
Selanjutnya, hukum pidana yang kedua yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal membawa senjata tajam. Dan yang selanjutnya yaitu Pasal 80 Ayat 2 Junto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan kelitih yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan, atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Dalam hal tersebut, para pelaku dapat diancam 15 tahun penjara. Apabila para pelaku kelitih ini masih di bawah umur, maka akan ditangani berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anak yang melakukan kekerasan dalam menanggapi kekerasan diberikan pembinaan di lembaga terkait. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.